Ini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian biaya dan cara pembebanan biaya ke pasar barang dan jasa. Yang pertama itu saya akan menjelaskan tentang apa itu biaya. Nah, yang saya ketahui tentang biaya itu adalah kas atau nilai ekuivalen kas yang dikorbankan barang dan jasa yang diharapkan di dalamnya itu terdapat kemanfaatan di masa sekarang dan yang akan datang dalam suatu organisasi tersebut. Nah, untuk mendapatkan bagaimana cara pembebanan biaya ke pasar barang dan jasa itu ada dua. Yang pertama itu keakuratan pembebanan. Nah, keakuratan pembebanan itu sangat penting dalam objek biaya. Karena kenapa? Keakuratan adalah suatu konsep relatif dan harus dilakukan dengan wajar serta logis terhadap penggunaan metode pembebanan biaya. Nah, yang kedua itu ketertelusuran pembebanan. Nah, untuk membantu meningkatkan keakuratan pembebanan biaya, maka hubungan antara biaya dan objek biaya itu harus digali. Nah, objek biaya itu ada dua. Yang pertama itu biaya tidak langsung dan yang kedua itu biaya langsung. Nah, biaya tidak langsung itu adalah biaya yang tidak mudah dan akurat dilacak sebagai objek biaya. Nah, sedangkan biaya langsung itu adalah biaya dengan mudah dan akurat ditelusuri sebagai objek biaya. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andiafia Nafisa Baroka. Saya akan menjelaskan tentang beberapa macam jenis biaya yang digunakan untuk memproduksi barang dan penyediaan jasa serta biaya penjualan dan administrasi. Nah, yang pertama-tama saya akan menjelaskan tentang apa itu produk dan jasa. Produk adalah barang yang diproduksi dengan mengubah bahan baku dengan menggunakan tenaga kerja serta biaya sumber daya tidak langsung seperti halnya pabrik, tanah, dan mesin. Contoh dari produk ini seperti halnya televisi, mobil, pakaian, dan lain-lain. Yang kedua yaitu adalah jasa. Jasa adalah aktivitas yang dilakukan pelanggan dengan menggunakan produk atau fasilitas perusahaan. Dengan kata lain, perusahaan menyediakan jasa bagi para pelanggan, seperti halnya beberapa asuransi dan perawatan medis dan lain-lain. Nah, perusahaan yang menggunakan yang membuat barang ini disebut dengan perusahaan manufaktur, dan perusahaan yang menyediakan jasa disebut dengan perusahaan jasa. Jasa memiliki perbedaan dengan barang dalam beberapa hal, karena jasa bersifat tidak berwujud, jasa tidak bersifat tahan lama, dan jasa membutuhkan kontak langsung antara penyedia jasa dan pembeli atau pelanggan. Nah, cara menghitung biaya perusahaan yang menghasilkan jasa ini baik itu dalam segi biaya langsungnya ataupun biaya tidak langsungnya hampir sama dengan cara perusahaan menghitung biaya pada barang. Hanya saja perbedaan utamanya terletak bahwa perusahaan barang ini atau perusahaan manufaktur biasanya memiliki akun persediaan, sedangkan jasa tidak. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu biaya produk. Biaya produk atau biaya produksi adalah biaya-biaya baik itu biaya langsung maupun biaya tidak langsung yang digunakan untuk memproduksi barang pada perusahaan manufaktur. Nah, biaya produksi ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Bahan baku langsung atau direct material adalah bahan baku yang menjadi bagian dari produk akhir atau langsung dapat ditelusuri pada barang-barang yang diproduksi. Nah, contohnya itu seperti kayu pada pembuatan meja, alkohol pada pembuatan parfum, serta bahan denim pada pembuatan celana jeans. Nah, yang berikutnya yaitu biaya tenaga kerja langsung.
yaitu biaya tenaga kerja yang langsung dapat ditelusuri pada barang-barang yang diproduksi. Contohnya seperti tenaga kerja para karyawan yang langsung memproduksi barang tersebut. Nah, yang terakhir adalah biaya overhead pabrik, yaitu biaya yang tidak termasuk bahan baku langsung ataupun biaya tenaga kerja langsung. Seperti halnya biaya beban iklan, biaya listrik, biaya pendidikan bangunannya, biaya administrasinya, dan lain-lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurbaya dari kelas akuntansi B. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan beberapa materi. Langsung saja materi pertama yang akan saya jelaskan yaitu menghitung biaya produk secara total dan per unit. Total biaya produk adalah penjumlahan dari bahan baku langsung, tenaga kerja, dan overhead pabrik. Jadi rumus untuk menghitungnya yaitu bahan baku langsung ditambah tenaga kerja langsung ditambah overhead pabrik. Sedangkan untuk menghitung biaya produksi per unit, rumusnya yaitu total biaya produk dibagi jumlah unit yang diproduksi. Nah, selanjutnya menghitung biaya utama dan biaya konversi secara total dan per unit. Biaya produk yang terdiri dari biaya bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik terkadang dikelompokkan menjadi biaya utama dan biaya konversi. Biaya utama adalah penjumlahan dari biaya bahan baku langsung dan biaya tenaga kerja langsung. Jadi rumusnya itu tinggal dijumlahkan saja biaya bahan baku langsung ditambah biaya tenaga kerja langsung. Sedangkan biaya konversi adalah penjumlahan dari biaya tenaga kerja langsung dan biaya overhead pabrik. Sehingga rumusnya yaitu tinggal ditambahkan saja tenaga kerja langsung ditambah overhead pabrik. Adapun yang dimaksud dengan biaya periodik. Biaya periodik yaitu semua biaya yang tidak termaksud sebagai biaya produk. Misalkan biaya penjualan, biaya administrasi, dan biaya periodik langsung maupun tidak langsung. Biaya penjualan yaitu biaya yang diperlukan untuk memasarkan, mendistribusikan, memberikan layanan sempurna jual sebuah produk atau jasa, misalnya yaitu gaji dan komisi bagi karyawan bagian penjualan, iklan, pergudangan, pengiriman, dan layanan pelanggan. Adapun biaya administrasi yaitu semua biaya perusahaan yang berkaitan dengan penelitian, pengembangan, dan administrasi umum yang tidak dapat dibebankan sebagai biaya penjualan dan biaya produksi. Contohnya yaitu gaji direksi, biaya hukum, pencetakan laporan tahunan, dan akuntansi. Baiklah, saya Alung Prasetyo akan menjelaskan tentang penyusunan laporan laba rugi. Ada dua, yaitu poin pentingnya penyusunan laba rugi pada perusahaan manufaktur dan pada perusahaan jasa. Yang saya akan jelaskan adalah pada perusahaan manufaktur. Sebelumnya dibahas dulu beban pokok produksi atau cost of goods manufacture, yang merupakan total biaya produk barang jadi pada periode berjalan dan telah ditransfer ke persediaan barang jadi. Nah, biaya yang dibebankan kepada barang jadi itu adalah biaya produksi, yaitu bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik. Selanjutnya yang akan kita bahas itu adalah beban pokok penjualan atau cost of goods sold, yang merupakan biaya dari barang-barang yang telah terjual selama periode tersebut sehingga ditransfer dari persediaan barang jadi pada laporan posisi keuangan ke beban pokok penjualan pada laporan laba rugi, yaitu sebagai beban persediaan. Selanjutnya kita akan menghitung bahan baku yang digunakan dalam produksi. Rumusnya itu ada persediaan bahan baku awal ditambah pembelian dikurang bahan baku langsung yang digunakan dalam produksi, sehingga menghasilkan persediaan bahan baku akhir.
Nah, kenapa bahan baku ini mesti kita hitung? Karena bahan baku ini menjadi angka pertama dalam penghitungan biaya pokok produksi nantinya. Seperti pada Cornerstone 23, Blue Denim Company memproduksi pakaian jeans pada 1 Mei. Blue Denim memiliki bahan baku senilai 68.000 dalam persediaan. Selama Mei, Blue Denim membeli bahan baku senilai 210, saya benarkan di situ bukan 200 tapi 210.000. Nah, pada 31 Mei, persediaan bahan baku memiliki saldo sebesar 22.000. Bagaimana proses perhitungannya? Kita lihat di Cornerstone 23 lanjutan. Seperti rumus tadi, persediaan bahan baku tanggal 1 Mei atau awal sebesar 68.000 dijumlahkan dengan pembelian sebesar 210.000 dan dikurang dengan persediaan bahan baku akhir yaitu pada tanggal 31 Mei sebesar 22.000 sehingga menghasilkan bahan baku langsung yang digunakan dalam produksi sebesar 256.000. Nah, 256.000 nanti ini akan digunakan dalam perhitungan beban pokok produksi. Oke, kita lanjut ke perhitungan kedua, itu Cornerstone 24, menghitung beban pokok produksi. Nah, kegunaan untuk menghitung beban pokok produksi itu adalah sebagai pelaporan keuangan kepada pihak eksternal dan juga akan digunakan dalam menghitung beban pokok penjualan di perhitungan selanjutnya. Nah, di Cornerstone kali ini informasi baru yang kita dapatkan adalah biaya tenaga kerja langsung sebesar 135.000 dan overhead pabrik senilai 150.000. Di sini kita diminta untuk menghitung beban pokok produksi selama bulan Mei. Nah, rumusnya bagaimana? Begini, total biaya produksi selama bulan Mei dijumlahkan dengan persediaan awal tanggal 1 Mei, lalu dikurang dengan persediaan akhir tanggal 31 Mei. Total biaya produksinya itu terdiri dari bahan baku langsung yang sudah kita hitung tadi senilai 256.000, tenaga kerjanya dari informasi tadi senilai 135.000 dan overhead pabrik juga dari informasi Cornerstone 24 senilai 150.000. Kemudian jumlahnya itulah yang menjadi total biaya produksi selama bulan Mei senilai 541.000. Nah, dijumlahkan kembali barang dalam proses atau persediaan awal di bulan Mei senilai 50.000 dan persediaan akhir bulan Mei barang dalam proses tanggal 31 Mei senilai 16.000 sehingga menghasilkan beban pokok produksi senilai 575.000. Nah, kemudian beban pokok produksinya nanti ini itu akan dihitung dalam menghitung lagi beban pokok penjualan yang digunakan pada posisi pertama. Selanjutnya yaitu perhitungan beban pokok penjualan yang berfungsi sebagai pelaporan keuangan kepada pihak-pihak di luar perusahaan atau eksternal, dan juga laporan beban pokok penjualan nanti ini akan menjadi input terpenting untuk menyusun laporan laba rugi. Di Cornerstone 25 yang pertama kita mendapatkan informasi baru yaitu selama bulan Mei 115.000 pasang pakaian jeans berhasil diselesaikan dengan nilai beban pokok produksi sebesar 575.000 yang kita hitung sebelumnya. Nah, anggaplah pada tanggal 1 Mei Blue Denim memiliki 10.000 unit dalam persediaan barang jadi,
senilai 50.000 dan pada tanggal 31 Mei perusahaan memiliki 26.000 unit dalam persediaan barang jadi senilai 130.000. Kemudian diminta kepada kita susunlah laporan beban pokok penjualan dalam bulan Mei dan menghitung jumlah pasang pakaian jeans yang terjual selama bulan Mei. Nah, langsung saja kita perhatikan di gambar Cornerstone 25 lanjutan, yaitu perhitungannya. Beban pokok produksi 575.000 itu dari perhitungan sebelumnya. Kemudian ditambahkan dengan persediaan barang jadi di awal bulan, ada pada informasi yang kita dapatkan di Cornerstone 25 pertama. Begitu pula dengan persediaan barang jadi yang terakhir senilai 130.000. Itu beban pokok produksinya dijumlah dengan persediaan awal lalu dikurang persediaan akhir sehingga menghasilkan beban pokok penjualan. Kita melangkah ke perhitungan yang kedua, poin 2 di Cornerstone 25, yaitu menghitung jumlah unit yang terjual selama bulan Mei. Bagaimana caranya? Jadi persediaan barang jadi tanggal 1 Mei itu senilai 10.000 ditambahkan dengan unit yang selesai selama bulan Mei, kemudian dikurang dengan persediaan barang jadi pada tanggal 31 Mei di akhir periode sehingga menghasilkan unit terjual selama bulan Mei senilai 99.000. Selanjutnya yaitu menyusun laporan laba rugi untuk perusahaan manufaktur, di mana laporan laba rugi ini itu digunakan untuk pelaporan keuangan bagi pihak-pihak eksternal atau pihak di luar perusahaan seperti para investor dan pengguna lain di luar perusahaan, yang kemudian digunakan untuk menilai kondisi keuangan dari perusahaan kita. Baiklah, selanjutnya di Cornerstone 26 ini informasi baru yang kita dapatkan adalah bahwasannya setiap pasang pakaian dijual dengan harga $8. Nah, Blue Denim juga mengeluarkan dua jenis penjualan, yaitu komisi 10% dan beban penjualan tetap senilai 120.000. Nah, rumus yang akan kita gunakan dalam perhitungan atau menyusun laporan laba rugi itu adalah pendapatan penjualan dikurang dengan beban pokok penjualan sehingga kita bisa mendapatkan laba atau bruto dari laporannya kita. Selanjutnya rumus daripada laba operasi adalah laba bruto dikurang dengan beban penjualan dan administrasi. Langsung saja kita menuju ke perhitungannya. Seperti kita lihat bahwa pendapatan penjualannya itu adalah 792.000 yang didapatkan dari 99.000 yang merupakan jumlah pasang pakaian yang terjual selama bulan Mei dikali dengan $8 yang merupakan harga daripada per pasang pakaian itu sendiri. Kemudian dijumlahkan dengan beban pokok penjualan senilai 495 yang dihasilkan atau yang diambil dari perhitungan pada Cornerstone nomor 1 di Cornerstone 25 sebelumnya, sehingga menghasilkan laba bruto senilai 297.000. Lalu dikurangi dengan beban penjualan dan beban administrasi. Beban penjualannya itu terdiri dari komisi penjualan yang diperoleh dari
komisi penjualan itu senilai 10% dikali dengan pendapatan penjualan senilai 792.000 sehingga menghasilkan $79.200. Lalu ditambah dengan beban penjualan tetap senilai 120.000 sehingga menghasilkan beban penjualan sebesar 199.200. Nah, kemudian untuk mengetahui laba operasi, rumusnya itu laba bruto dikurang beban penjualan dikurang beban administrasi. Beban administrasinya ada di info Cornerstone 26 pertama. Nah, laba brutonya tadi diketahui 297.000 dikurang beban penjualan senilai 199.200 dikurang beban administrasi 85.000 sehingga menghasilkan laba operasi sebesar $12.800. Selanjutnya itu menghitung persentase pendapatan penjualan untuk setiap pos pada laporan laba rugi. Langsung saja dijelaskan persentasenya. Untuk yang pertama itu persentase pendapatan penjualan, yaitu pendapatan penjualan dibagi dengan pendapatan penjualan, yaitu 792.000 dibagi 792.000 menghasilkan 1,00 atau 100%. Nah, yang kedua, persentase beban pokok penjualan, di mana beban pokok penjualan dibagi dengan pendapatan penjualan, yaitu 495.000 dibagi 792.000 sehingga menghasilkan 0,625 atau sebesar 62,5%. Yang ketiga, persentase laba bruto, di mana laba brutonya dibagi dengan pendapatan penjualan, yaitu 297.000 dibagi 792 sehingga menghasilkan 0,375.000 atau 37,5%. Selanjutnya persentase beban penjualan, yaitu beban penjualannya dibagi dengan pendapatan penjualan 199.200 dibagi 792.000 sehingga menghasilkan 0,252 atau setara dengan 25,2%. Dibulatkan. Yang kelima, persentase beban administrasi, yaitu beban administrasi 85.000 dibagi 792 itu pendapatan penjualannya sehingga menghasilkan 0,107 atau 10,7%. Yang terakhir, persentase laba operasi, yaitu laba operasi sebesar 12.800 dibagi pendapatan penjualan 792.000 sama dengan menghasilkan 0,016 atau 1,16%. Nah, itulah beberapa penjelasan saya terkait perhitungan di perusahaan manufaktur, terutama dalam penyusunan laporan laba rugi. Terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang laporan laba rugi keuangan, di mana fungsi utama dari laporan laba rugi adalah pelaporan keuangan kepada pihak-pihak di luar perusahaan. Di dalam laporan laba rugi perusahaan jasa tidak terdapat barang untuk dijual atau untuk diproduksi, sehingga tidak adanya beban pokok penjualan atau laba bruto. Sebaliknya, dalam penyediaan jasa muncul bersamaan dengan beban operasi perusahaan lainnya. Susunan dari laporan laba rugi perusahaan jasa yaitu pendapatan jasa dikurangi dengan beban operasi lainnya. Contohnya beban administrasi, beban operasi, dan lain-lain. Hasil dari beban operasi dikurang dengan pendapatan jasa. Hasilnya menjadi laba neto.